Pernahkah kamu berbisik ke langit dengan hati penuh harapan, tapi yang kamu dapatkan hanyalah keheningan? Aku pernah. Kurasa, mungkin kamu juga. Kita mencurahkan isi hati dalam doa, menyampaikan kebutuhan terdalam keinginan terkuat kita. Kita menunggu, kita mengamati, tapi jawaban yang sangat kita cari seolah tetap tak terjangkau. Perasaan kecewa yang samar bisa mulai merayap masuk, kesedihan yang tenang hinggap di sudut pikiran kita. Di saat-saat penantian yang panjang, kita mulai mempertanyakan prosesnya, mempertanyakan diri kita sendiri, bahkan hubungan kita dengan Tuhan. Pengalaman ini sangat manusiawi, benang merah iman yang menghubungkan kita semua. Selamat datang yang hangat dan lembut untukmu. Di sini, di ruang ini, kita menjelajahi masalah hati dan jiwa. Berbicara tentang iman dalam bahasa yang bertujuan menenangkan dan mencerahkan. Hari ini, percakapan kita berkisar pada doa, salah satu tindakan ibadah yang paling intim. Kita berusaha menemukan jawaban untuk hati yang gelisah, terutama ketika terasa seolah-olah permohonan kita tidak terjawab. Mari kita mulai dengan menjelajahi makna sebenarnya dari tindakan suci ini. Dalam memahami intinya, kita dapat mulai menemukan kedamaian dalam prosesnya, terlepas dari hasilnya. Apa sebenarnya doa itu? Ini lebih dari sekadar daftar permintaan sederhana kepada Yang Maha Kuasa. Doa bukanlah transaksi, itu adalah percakapan. Ini adalah hubungan yang mendalam dan indah antara hamba dan Tuhan. Jalur komunikasi langsung yang melampaui dunia fisik. Ketika kita mengangkat tangan untuk berdoa, kita tidak hanya meminta, kita mengungkapkan kerentanan kita, ketergantungan kita, kepercayaan teguh kita pada kekuatan yang lebih besar. Ini adalah pengakuan bahwa kita terbatas sebagai manusia, bahwa kita membutuhkan bimbingan, bantuan, rahmat dari Yang Maha Tak Terbatas. Nabi Muhammad, semoga damai besertanya, bersabda, doa adalah inti ibadah. Tindakan berdoa memperkuat keyakinan kita pada tauhid keesaan Allah. Ini adalah demonstrasi praktis dari iman kita. Pada saat permohonan itu, hati kita sepenuhnya terfokus padanya. Kita mengakui kedaulatannya, kemampuannya untuk mendengar segala sesuatu, kendali mutlaknya atas segala urusan. Ingatan dan fokus pada Allah ini mendekatkan hati kita kepadanya. Memupuk hubungan yang dibangun di atas cinta, kerendahan hati, ketergantungan yang mendalam. Oleh karena itu, ketika kita mengubah perspektif, kita melihat bahwa setiap doa sudah terjawab dalam satu cara. Jawabannya adalah hubungan itu sendiri. Jawabannya adalah kedamaian dari melepaskan beban hati kepada Yang Maha Memahami. Jawabannya adalah penguatan iman saat kita memilih mempercayainya. Kita harus menghargai manfaat spiritual yang diperoleh hanya dengan berdoa. Ini adalah hadiah, hak istimewa, penawar bagi tersedia kapan saja. Salah satu alasan paling mendalam dan seringkali sulit mengapa doa kita tampak tidak terjawab adalah karena waktunya belum tepat. Kita menjalani hidup kita sesuai dengan detak jam. Kita didorong oleh keinginan untuk segera. Kita ingin solusi sekarang, kelegaan sekarang, berkah sekarang. Tetapi Allah beroperasi pada garis waktu ilahi yang dikalibrasi dengan sempurna untuk kebaikan utama kita. Dia melihat seluruh permadani hidup kita, masa lalu, sekarang, masa depan. Sementara kita hanya bisa melihat benang tunggal yang sedang kita pegang. Apa yang tampak seperti penundaan bisa jadi waktu yang sempurna. Kadang-kadang menerima terlalu cepat bisa merugikan. Berkah yang datang sebelum kita matang bisa menjadi beban atau cobaan. Bayangkan meminta kekayaan sebelum belajar nilai syukur, atau sebelum belajar sedekah. Bayangkan meminta posisi sebelum memperoleh keterampilan atau sebelum memperoleh kebijaksanaan yang dibutuhkan. Proses menunggu bukan jeda kosong. Itu adalah periode persiapan. Selama ini, Allah memperkuat karakter kita, mengajari kita kesabaran, dan membentuk kita menjadi pribadi yang bisa menerima karunia-Nya. Penantian itu sendiri adalah bagian dari berkah. Konsep waktu ilahi ini butuh tawakal. Keyakinan bahwa rencana Allah lebih unggul dari rencana kita. Dia adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana. Dia tahu hubungan rumit antar peristiwa yang tak kita pahami. Doa tertunda mungkin ditahan untuk melindungi kita dari bahaya tak terlihat, atau disinkronkan dengan peristiwa lain yang melipat gandakan manfaatnya. Yang menciptakan waktu adalah penguasa waktu dan waktunya adalah ekspresi rahmatnya. Jadi, saat rasa tidak sabar muncul, ingat, penundaan bukan penolakan. Itu tanda Allah sedang mengatur keadaan untuk kebaikanmu. Ini undangan untuk melatih sabar.
Al-Quran, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Baqarah, periode menunggu adalah kesempatan mendekatkan diri kepadanya, menyempurnakan kepercayaan kita, dan menyadari kebijaksanaannya sempurna. Alasan kedua mengapa doa kita mungkin tertunda berkaitan dengan cara kita mendekatinya. Tindakan doa bukan hanya kata-kata, ia terkait keadaan hati dan ketulusan niat. Doa dari kerendahan hati yang tulus, keyakinan yang mendalam, ketundukan yang mendalam berbeda dari doa yang santai atau terganggu. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita berdoa dengan adab yang benar? Dengan perhatian dan rasa hormat untuk percakapan dengan Pencipta. Nabi Muhammad, semoga damai besertanya, mengajari kita adab berdoa. Beliau mendorong kita memulai dengan memuji Allah dan mengirimkan shalawat, meminta dengan keyakinan penuh, memiliki hati yang hadir dan fokus. Hati yang lalai atau ragu tak dapat terhubung penuh dengan kekuatan doa. Selanjutnya, permohonan kita harus disertai upaya tulus untuk menjalani hidup yang benar. Seseorang yang meminta berkah sambil sengaja terus berbuat dosa sedang menciptakan penghalang antara dirinya dan penerimaan doanya. Tindakan kita harus selaras dengan permintaan kita. Ini juga meluas ke upaya kita atau ikhtiar. Tawakal sejati, kepercayaan kepada Allah, bukanlah pasrah pasif. Itu adalah tindakan mengikat unta kita dan kemudian mempercayai Allah untuk melindunginya. Doa dan usaha adalah dua sayap yang memungkinkan harapan kita terbang. Jika kita berdoa untuk keberhasilan dalam studi kita, tetapi tidak membuka buku, atau berdoa untuk kesehatan yang lebih baik, tetapi terus mengabaikan tubuh kita tidak memenuhi bagian kita dari persamaan. Kita harus menunjukkan keseriusan dan komitmen kita melalui tindakan kita. Allah menanggapi mereka yang berusaha. Doa melengkapi usaha kita, itu tidak menggantikannya. Oleh karena itu, periode menunggu bisa menjadi sinyal ilahi untuk introspeksi diri. Apakah hati saya benar-benar hadir ketika saya berdoa? Apakah saya meminta dengan iman yang tak tergoyahkan? Apakah tindakan saya konsisten dengan kata-kata saya? Apakah saya melakukan upaya yang diperlukan? Ini memurnikan niat kita, membersihkan hati kita, dan membawa seluruh keberadaan kita ke dalam keselarasan yang lebih besar dengan kehendak Allah. Alasan ketiga, dan mungkin yang paling menenangkan, mengapa sebuah doa tampak tidak terjawab adalah bahwa Allah dalam kebijaksanaan dan rahmat-Nya yang tak terbatas memiliki rencana yang lebih baik untuk kita. Kita sering berdoa untuk apa yang kita anggap terbaik, berdasarkan pengetahuan dan keinginan kita yang terbatas. Namun, Allah tahu apa yang benar-benar terbaik untuk kita, baik di dunia ini maupun di akhirat. Terkadang hal yang sangat kita doakan bisa, dalam jangka panjang, membawa kita celaka atau menjauhkan kita dari jalan kita. Dalam kasus ini, tidak darinya adalah tindakan perlindungan dan cinta. Allah adalah Al-Mujib yang menjawab doa, tetapi jawabannya tidak selalu ya yang sederhana. Nabi Muhammad, semoga damai besertanya, menjelaskan bahwa ketika seorang mukmin berdoa, salah satu dari tiga hal terjadi. Allah mengabulkan permintaan di dunia ini. Dia mengalihkan kejahatan yang setara dari orang tersebut. Atau dia menyimpan pahala untuk mereka di akhirat. Ini meyakinkan kita bahwa tidak ada doa yang pernah sia-sia. Sejarah kaya dengan kisah-kisah orang saleh yang kesabarannya diuji melalui tahunan, bahkan puluhan tahun, doa yang seolah-olah tidak terjawab. Kisah-kisah ini tidak dimaksudkan untuk membuat kita putus asa, tetapi untuk menginspirasi kita kedalaman iman mereka, keindahan ketekunan mereka. Salah satu contoh yang paling kuat adalah kisah Nabi Zakaria. Zakaria sudah tua dengan istri yang mandul merindukan seorang anak yang akan melanjutkan warisan imannya. Tahun demi tahun menyendiri di tempat ibadahnya, memanggil Tuhannya secara rahasia dengan hati penuh harapan. Waktu berlalu, keadaan tampak mustahil. Zakaria tidak membiarkan keputusasaan masuk ke dalam hatinya. Doanya adalah doa kerendahan hati yang indah. Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah. Kepalaku telah dipenuhi uban. Aku belum pernah dalam doaku kepadamu. Ya Tuhanku tidak bahagia. Dia tidak menyerah. Terus meminta, terus berharap, percaya pada garis waktu ilahi. Ketika semua harapan duniawi tampak hilang, jawabannya datang. Berdiri dalam doa para malaikat memanggilnya memberi kabar gembira tentang seorang putra Yahya, Yohanes, seorang nabi yang saleh. Allah mengabulkan permintaannya dengan cara yang ajaib sebagai tanda bagi semua orang. Periode penantian panjang bukan tanda pengabaian. Itu memungkinkan iman Zakaria matang dan bersinar, menjadikan kisahnya pelajaran abadi dalam kesabaran dan kepercayaan.
Doanya dijawab, tetapi perjalanan menunggu adalah bagian sentral dari berkah. Nilai doa bukan hanya pada tujuan, tetapi pada perjalanan permohonan. Jadi sekarang, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan pemikiran-pemikiran ini dan membiarkannya meresap ke dalam hati kita. Mari kita merenung bersama. Setiap doa yang dibisikkan dalam keheningan malam atau diucapkan di saat kesusahan, didengar. Tidak ada satupun yang hilang. Tidak ada satupun yang diabaikan. Pencipta alam semesta yang maha mendengar, yang maha mengetahui, memperhatikan panggilan hambanya. Inti kedamaian kita terletak pada internalisasi kebenaran ini. Pertanyaannya bukan apakah doa kita didengar, tetapi bagaimana dan kapan jawabannya akan terwujud. Bentuk jawabannya mungkin berbeda, waktunya mungkin lebih lambat, hasilnya mungkin berupa pelajaran. Terus berdoa, perindah adab dan ketulusan, sandingkan dengan usaha dan pupuk hati yang ridha. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum.